Dari buku ini saya mau rangkum beberapa hal ya. Yang pertama bahwa filsafat dan ilmu pengetahuan itu awalnya jadi satu. Lama-lama ilmu pengetahuan itu lebih menonjol dibanding filsafat. Maka muncul filsafat ilmu. Kemudian hukum sebagai ilmu pengetahuan itu terpisah dari filsafat umum maupun filsafat hukum itu sendiri. Ya, karena hukum itu sifatnya mengatur, maka dia ada tataran normatif atau tataran dogmatik. Ya, ilmu hukum itu mempunyai 3 lapis: filsafat, teori, dogmatik. Kalau dalam buku ini digambarkan ya, ada teori hukum dalam arti luas, ada teori hukum dalam arti sempit. Tapi masih sama ya, ada ilmu, ada teori, ada filsafat. Tapi di sini ada pengaruh dari norma itu sendiri, dari sejarah, dari perbandingan, dari sosiologi atau dari psikologi. Nah, tentunya yang terkotak-kotak tadi saya modifikasi menjadi sebuah lingkaran karena hubungannya itu ya lebih luas kalau lingkaran. Jadi filsafat hukum itu teori hukum dalam arti luas, dan teori hukum dalam arti sempit itu ya ilmu hukum. Nah, ilmu hukum itu ada lingkungannya, yaitu dogmatiknya, sejarahnya, sosiologi, perbandingan, psikologi. Nah, ini modifikasi saya. Kemudian kalau kaitan pergumulan dari ilmu hukum dalam arti luas, yang lingkaran luar tadi saya gambarkan seperti ini. Bukan saya gambarkan ya. Ini dari bukunya Brookings ya. Ya, nanti bisa dipegang. Nah, kemudian Brookings juga membagi ilmu hukum itu antara normatif dan positivistik. Jadi normatif dan positivistik. Jadi ya seperti ini perbandingannya dari relasi, dari jenis pengetahuannya, sikap ilmuannya, perspektifnya, teori kebenarannya, proporsinya, metodenya, moralnya, hubungan hukum dengan moralnya. Kalau positif itu memisahkan antara hukum dengan moral. Ya hukum ya hukum, moral ya moral, terpisah. Nah kalau normatif, hukum dan moral itu tidak bisa dipisah. Ada yang bilang ini empiris dengan positivis. Ya. Kalau ilmunya ya positif itu ya sosial hukum, empirik, teori hukum, empirik dalam arti sempit. Kalau normatif dalam arti luas. Jadi lebih luas ya. Kalau positif itu moral terpisah dari hukum, normatif jadi satu kesatuan. Nah, saya akan menghubungkan dengan teori dari Edelman ya. Ini sebenarnya dia ahli biologi, tapi dia membuat sebuah diagram ilmu. Ya kita anggap ini yang lebih mutakhir ya. Nah, kalau pembagian yang lain, Prof. Siddhartha membagi ilmu itu jadi formal, empiris, kemudian praktis. Nah, dalam praktisnya ada normologis, ya. Dan itu adalah otoritatif, jadi ilmu hukum. Jadi ilmu praktis normologis, ilmu hukum itu ya. Sekarang coba kita kaitkan ya dengan yang pertama tadi, maksud tadi hubungan ilmu hukum dengan ilmu. Ya. Jadi ilmu hukum ini juga berhubungan dengan ilmu-ilmu lain, logika tradisional, simbolik, biologi, non biologi, ilmu sosial, sejarah, bahasa, ya. Bahkan ada undang-undang tentang bahasa. Ya. Dan praktisnya juga ada. Tapi tetap itu sebagai otoritatif ilmu hukum. Ya. Dan juga non otoritatif, hanya etika dan tidak hukum. Etika itu lebih luas daripada hukum. Ini teorinya ya. Nah, kemudian saya menghubungkan dari Edelman dengan Brookings. Ya, saya membuat sebuah lingkaran lagi ya, biar hubungannya itu lebih luas. Jadi memang ada hubungan antara ilmu walaupun eksak ya, atau eksak dengan sosial, bahkan dengan bahasa ya. Nah, ilmu itu disampaikan dengan gambarnya menjadi seperti ini, seperti siapa, hukum was, dan ada lingkungan sosial, dan makanya dibagi ilmu hukum dalam arti sempit dan ilmu hukum dalam arti luas. Ini modifikasi dari saya. Nah, sekarang saya akan lebih praktis lagi menyampaikan dengan pengumpamaan ya. Perumpamaan ilmu hukum itu seperti air ya. Air itu dari air laut atau dari air permukaan kemudian menguap, keluar dari awan, awan hujan kembali ke permukaan. Nah, awan itu seperti filsafat hukum.
filsafat hukum dalam arti saja ini. Makanya seperti keadilan, kesejahteraan itu kan abstrak ya, dia sejak awal, tapi ada, cuman kita tidak bisa meraih ke sana. Kemudian mengkristal menjadi air hujan, yang disebut teori hukum dalam arti ini bisa berwujud asal-asal teori, ya sudah mulai wujud ya, tapi belum efektif. Nah, kalau air itu sudah menyentuh bumi, nanti ada air permukaan, ada air tanah. Ini yang disebut dogmatik hukum, normatif hukum. Maka disebutlah norma-norma. Nah, mungkin sudah punya gambaran ya. Untuk memperjelas gambarannya, saya lanjutkan. Nah, ke permukaan, air yang menyentuh bumi itu disebut norma atau dogmatik hukum. Nah, kan air di bumi itu macam-macam. Air sumur itu norma sosial. Karena apa? Kita mendapatkan norma sosial itu kalau kita menggali dalam hati nurani. Ya, merenung. Itu berarti norma. Nah, kalau air sungai itu norma sosial. Berdasarkan kesepakatan konfirmasi bersama. Ya, kesepakatan atau konfirmasi bersama. Boleh nggak sih mandi di sungai? Bagaimana sih tata cara mandi di sungai? Bagaimana pakaiannya? Bagaimana caranya? Nah, itu kesepakatan sosial. Artinya sanksinya nanti juga sanksi sosial. Sanksinya berdasarkan kesepakatan. Ini gambarannya. Berikutnya air kemasan. Air kemasan ini yang disebut dengan undang-undang. Nah, berarti hukum bukan hanya undang-undang. Undang-undang hanya bagian dari hukum. Oke? Filsafat, teori, dogma hukum itu dikemas menjadi satu botol untuk memudahkan pengguna sebetulnya. Itu yang disebut dengan undang-undang. Ya, makanya botol-botol itu kan nama undang-undang. Kalau dalam pajak ya ada undang-undang KUP, undang-undang PPh, undang-undang PPN. Nah, botolnya yang paling kecil itu mungkin undang-undang biaya materi. Ya. Tapi kita harus sadar bahwa air kemasan ini bukan awan, bukan air hujan, bukan air sungai, dia hanya merupakan bagian. Artinya apa? Jika kita menyelesaikan masalah dengan air kemasan ini tidak selesai, undang-undang tidak bisa menjawab sengketa, tidak bisa menjawab konflik, maka kita harus kembali kemana? Yang ngambil air sumur, ngambil air sungai, ngambil air hujan, atau ke awan. Kita harus ngambil norma sosial, norma kepantasan, ke asas-asas hukum, atau mungkin ke teori-teori hukum atau filsafat hukum. Bisa dibayangkan ya, undang-undang hanya bagian dari hukum. Nah, ternyata ada satu norma yang itu ada di seluruh masalah, ada di seluruh aturan, mestinya, yaitu air tanah. Air tanah itu ada di mana-mana. Disebut norma agama. Ini menjadi landasan semua norma. Karena apa? Semua bumi ini kalau kita anggap sebagai masalah hukum, kalau digali ke dalam pasti ada air tanahnya. Semua masalah hukum ini mestinya kalau digali ke dalam ketemu norma agama. Itulah yang menjadi dasar semua hukum, dasar semua norma. Begitu gambarannya. Dari semua tadi kemudian saya merangkum ya, bahwa hukum itu dalam arti luas, undang-undang itu hanya seperti kemasan dalam arti sempit. Sedangkan undang-undang itu kita harus progresif, keluar dari kemasan jika tidak bisa menyelesaikan masalah, karena undang-undang atau hukum itu untuk manusia ya, bukan manusia untuk hukum. Kemudian jika itu tidak bisa selesai hanya dengan norma-norma yang ada di dalam masyarakat, maka kita kembali ke norma agama itu sebagai landasan yang paling mendasar. Untuk itu saya Agus Suarsono, Suara Utama Baribeda Towan Yogyakarta, dengan segala kehormatan kepada semua guru-guru saya, izinkan saya memberi nama pola pikir ini menjadi atau saya beri nama ya, atau progresif profetik. Jadi satu mazhab berpikir hukum yang saya sebut dengan progresif profetik, karena kita harus progresif dari sebuah undang-undang, tapi nanti di endingnya ada batasan agama, norma agama. Karena agama itu dibawa oleh para rasul, para nabi, maka diistilahkan menjadi profetik. Terima kasih. Penuh kehormatan kepada semua guru-guru saya. Dengan ini saya beri nama pola pikir ini menjadi progresif profetik.